اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir, jilid 5. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Ad-Jani. Alhamdulillah kita sudah sampai pada halaman 32 jilid 5 dan akan membahas bagaimana cara membaca Quran surah Al-Humazah. Video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membaca Quran surah Al-Asr. Tutorial kali ini juga disampaikan dengan versi mengeja dengan harapan siapapun Anda dapat mengikuti tutorial ini. Dan seperti biasa sebelum dimulai silahkan Anda klik tombol subscribe lalu klik lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari video-video kami. Lalu share kepada orang-orang terkasih. Semoga langkah kecil kita ini menjadi wasilah amal jariah kita bersama. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baris pertama, ayat pertama. Wai. Wawu fathah bertemu ya sukun. Wai. Bacaan lain. Dibaca harus mengayun. Wai. Bukan wai. Hati-hati. Yaitu wai. Lun. Dhammah tanwin di depannya ada huruf lam. Maka dhammah tanwin masuk ke huruf lam. Dinamakan idgham bila gunnah, yaitu masuk dengan tidak dengung. Dibaca ada tekanan namun tidak boleh panjang. Lul. Lul. Ada tekanan karena ada tasydid. Wailul li. Satu ketuk. Kul. Kaf dhammah masuk ke lam tasydid. Kul. Ada tekanan. Kulli. Kulli. Karena lam memiliki sifat tawasud sehingga seolah-olah akan berhenti turun tekanannya kemudian naik kembali. Kulli. Kulli. Tidak dibaca kulli. Tidak dibaca tetap. Suaranya adalah tinggi kemudian merendah seperti hendak berhenti kemudian naik kembali. Kulli. Kulli. Li satu ketuk. Hu satu ketuk. Perhatikan makhraj dan sifat huruf H. Tidak perlu dengan H, namun H biasa. H. Kemudian ma satu ketuk. Za satu ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf Zai. Zai. Ada desis. Zai. Bukan ja, namun Zai. Zai. Az. Za. Satu ketuk. Tin. Ta kasrah tanwin. Di depannya ada huruf lam. Berarti masuk kepada hukum nun mati atau tanwin bertemu lam, yaitu idgham bila gunnah. Til. Til. Ada tekanan. Til. Lu. Satu ketuk. Ma. Satu ketuk. Za. Satu ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf zai. Za. Satu ketuk. Tin. Satu ketuk. Namun karena di akhir ayat, maka ta marbutah ini kita wakafkan dan berubah menjadi ha. Lumazatin menjadi lumazah. Lumazah. Mari kita perhatikan panjang dan pendek bacaan. Wai. Lul. Li. Kul. Li. Hu. Ma. Za. Til. Lu. Mazah. Mari kita baca. Wailul likulli humazatil lumazah. Kita baca sekali lagi. Wailul likulli humazatil lumazah. Baik, ayat yang kedua. Di sini ada hamzah wasal, yaitu ketika diwasal dengan ayat sebelumnya maka tidak dibaca, namun ketika dibaca di awal kalimat ini diberikan harokat, dan pada posisi ini diberikan harokat fathah sehingga berbunyi al. La satu ketuk. Alladzi dua ketuk. Kasrah bertemu ya sukun mad tabi'i. Perhatikan sifat dan makhraj huruf dzal. Ja satu ketuk. Perhatikan makhraj dan sifat huruf jim. Bukan dibaca jim. Sering sekali huruf jim ini lepas dari perhatian karena dianggap huruf yang mudah, namun masih banyak yang membaca dengan ada suara cek-ceknya sehingga berbunyi jim. Jim. Hati-hati, harusnya dibaca jim. Silakan lihat kembali video jilid 1. Ma satu ketuk. A
satu ketuk. A, perhatikan sifat dan makhraj huruf ain. Tidak boleh dibaca a, namun a. Ma, mim fathah bertemu alif mad tabi'i 2 ketuk. Lan, lam fathah tanwin, di depannya ada wawu, maka fathah tanwin masuk ke huruf wawu dengan dengung atau idgham bi gunnah. Lau, lau, harus dengung dan panjang 2 ketuk. Wa, 1 ketuk. A, 1 ketuk masuk ke huruf dal, maka ada tekanan. Ad, perhatikan makhraj dan sifat huruf ain, tidak dibaca a namun a. Ad, ada hentakan ke huruf dal yang menandakan ada tasydid. Adda, da 1 ketuk, da 1 ketuk, hu 2 ketuk, mad silah. Namun karena diwaqafkan maka ha akan disukunkan. Wa'addadahu menjadi wa'addadah. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Al, la, zi, ja, ma, a, ma, law, wa, ad, da, dah. Mari kita baca. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Mari kita baca sekali lagi. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Baiklah, di sini ketika kita baca wasal atau disambung dari ayat pertama ke ayat yang kedua, yang perlu diperhatikan adalah pada akhir ayat di sini ada tanwin kemudian bertemu dengan huruf al, sehingga ada 2 huruf yang mati yaitu tanwin tin. Tin adalah mati di nun sukun, kemudian al juga lam sukun. Sehingga jika ada 2 huruf mati yang bertemu, maka diperlukan namanya nun tambahan penggantinya tanwin, sehingga ini berbunyi lumazatin menjadi lumazatinilla. Jadi tinnya tidak dibaca tin lagi, tidak dibaca tanwin lagi, namun dibaca kasrah. Kemudian tanwinnya digantikan oleh nun. Ini nun. Kalau di mushaf Depag, ini nunnya biasanya ditulis dengan bentuk nun kecil. Namun jika di mushaf Timur Tengah, ini tidak tertulis. Sehingga diperlukan pengetahuan ini. Jika diwaqaf, lumazah. Jika diwasal, lumazatinilladzi, lumazatinilladzi. Perhatikan, lumazatinilladzi. Jika diwaqaf, ayat kedua dibaca alladzi, bukan nilladzi. Jika diwaqaf, ayat kedua dibaca alladzi. Namun jika diwasal dibaca lumazatinilladzi. Demikian, mari kita baca. Wailul likulli humazatil lumazatinilladzi jama'a malan wa 'addadah. Kita lanjut ke ayat yang ketiga. Yah, perhatikan sifat dan makhraj huruf ha. Yah, bukan yah, namun ha. Yang perlu diperhatikan adalah ketika ada huruf bersukun, tidak dipisahkan dengan huruf yang ada di depannya cara membacanya. Contoh yang dipisahkan adalah yah, sa. Yah, sa. Itu dipisah. Harusnya ini ilustrasi saja jika dipanjangkan seperti ini bunyinya. Yah, sa. Jadi antara sa tidak terputus, tidak sa. Nah, itu terputus. Bahkan ada juga yang memantul yah sa, yah sa. Hati-hati ketika membaca huruf bersukun, terutama lagi adalah huruf yang tidak tertahan sifatnya seperti ha ini, maka tidak boleh terpisah dengan huruf yang ada di depannya. Jadi cara membacanya adalah yah sa, yah sa, tidak terpisah antara dengan sa. Jangan sampai dibaca yah sa. Sa 1 ketuk, bu 1 ketuk.
An. Hamzah berupa alif masuk ke nun tasydid. Berarti ada gunnah pada nun tasydid. Harus dibaca dengung 2 ketuk. An. Tidak boleh dibaca an, namun harus an. Na. 1 ketuk. Ma. Mim fathah bertemu alif mad tabi'i 2 ketuk. Ma. La. 1 ketuk. Hu. Harokat berdiri pada huruf H. Mad silah, karena di depannya ada huruf alif atau hamzah, maka mad silahnya berupa mad silah tawilah. Dibaca panjang 5 ketuk. Hu. Hamzah fathah masuk ke kha, sukun. Perhatikan makhraj dan sifat kha. Tidak tertahan. La. 1 ketuk. Da. 1 ketuk. Hu. 2 ketuk. Mad silah. Namun jika kita wakofkan maka ha akan disukunkan. Akhladahu menjadi akhladah. Perhatikan huruf kha, meskipun ini sering terdengar seperti mengorok, namun sebaiknya dibaca dengan lebih halus. Tidak namun dengan lebih halus. Akhladah. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Yah sa bu an na ma la hu la dah. Mari kita baca. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Kita baca sekali lagi. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Mari kita lihat bagaimana jika dibaca disambung dari ayat kedua ke ayat ketiga. Tadi jika diwakafkan pada akhir ayat kedua ha menjadi sukun. Namun ketika dibaca wasal maka ha dibaca 2 ketuk. Ketika wakaf dibaca wa'addadah. Namun ketika wasal dibaca wa'addadahu yahsabu. Mari kita baca. Alladzi jama'a malan wa'addadahu yahsabu anna malahu akhladah. Kita lanjut ke ayat yang keempat. Kaf, fathah, masuk ke lam tasydid, ada tekanan. Perhatikan sifat dan makhraj huruf kaf. Ada dorongan udara saat mengucapkannya. Kalla, kalla. Lam tasydid, huruf lam memiliki sifat tawasut, sehingga ketika dalam tasydid tidak boleh dibaca kalla, tidak boleh dibaca rata tekanan suaranya, namun menurun, sedikit menurun kemudian naik kembali. Kalla, kalla, seolah-olah akan berhenti namun tidak jadi berhenti. Kalla, kalla. La, lam fathah bertemu alif mad tabi'i 2 ketuk. La 1 ketuk. Yun, ya dhammah bertemu nun sukun. Yun, di depannya ada huruf ba. Maka ini masuk kepada hukum nun sukun atau tanwin. Jika bertemu ba, maka dibaca iqlab. Nun sukun dibaca menjadi mim. Jika di dalam mushaf ini ada tanda mim kecil. Yun menjadi yum, dengung 2 ketuk. Yum, ba 1 ketuk. Za, zal. Perhatikan sifat dan makhraj huruf zal, bukan zal. Zan masuk ke nun tasydid, berarti ada gunnah pada nun tasydid. Zan, tidak boleh dibaca zan, namun zanna 1 ketuk. Fil, fa kasrah masuk ke alif lam qamariyah. Fil, hati-hati memantul, tidak dibaca fil, namun fil. Tekan di titik lam makhrajnya, kemudian langsung membaca hu. Fil hu, sehingga tidak memantul. Kalau dilepas akan berbunyi fil hu. Ini tidak boleh. Terputus antara membaca huruf yang bersukun dengan huruf yang ada di depannya. Fil hu. Perhatikan.
fil hu. Satu ketuk. Perhatikan makhraj dan sifat huruf ha. Bukan hu, namun hu. Ta. Satu ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ta. Bukan dibaca to, namun ta. Menaikkan pangkal lidah sesuai dengan sifat huruf ta. Ma. Satu ketuk. Ti. Satu ketuk. Namun karena ini di akhir ayat dan kita wakafkan, maka ta marbutah ini menjadi huruf ha bersukun. Hu, ta, mati menjadi hu, ta, mah. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Kalla, la, yum, ba, dhan, na, fil, hu, ta, mah. Mari kita baca. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Kita baca sekali lagi. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Ayat selanjutnya ayat yang kelima. Wa. Satu ketuk. Ma. Mim fathah bertemu alif mad tabi'i. Namun karena di depannya ada huruf hamzah berupa alif, maka mad tabi'i ini menjadi mad jaiz munfasil. Dibaca 5 ketuk. Ma. 5 ketuk. Cara yang mudah membedakan antara mad jaiz dengan mad wajib adalah perhatikan bentuk alif atau bentuk hamzah yang ada setelahnya. Jika setelah mad tabi'i ini berupa alif bentuknya, maka itu biasanya mad jaiz. Namun jika berupa hamzah, maka itu mad wajib. Ini cara mudahnya bagi Anda yang mungkin akan lebih sulit jika dijelaskan dengan cara hamzah atau alif dalam satu kalimat atau hamzah atau alif dalam lain kalimat. Mungkin lebih baik membedakannya antara mad jaiz dan mad wajib adalah dengan melihat bentuknya saja, yaitu alif atau hamzah. Hamzah berupa alif, fathah masuk ke dal sukun. Ad. Dal sukun berarti ada pantulan atau qalqalah. Ad. Namun jangan dibaca ad karena bukan dengan menambah harokat. Ad. Dengan alamiah saja mantulnya. Ra. Harokat berdiri pada huruf ra. Mad tabi'i 2 ketuk. Ra. Perhatikan cara membaca ra tidak dengan membulatkan bibir seperti ro, namun biasa saja. Ra. Ka. 1 ketuk. Perhatikan makhraj dan sifat huruf kaf, yaitu ada dorongan udara saat mengucapkannya. Ka. Ma. Mim fathah, ada alif, kemudian di depannya ada alif lam komariah. Maka ma ini dibaca masuk ke alif lam komariah. Mal. Meskipun di sini ada alif, namun alif tidak dibaca. Mal. Hati-hati memantul. Jangan sampai diputus bacanya atau dibaca seperti mal. Namun mal. Hu. Mal. Hu. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ha. Dibaca tipis, bukan hu, namun hu. Mal, hu. 1 ketuk. Ta. 1 ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ta. Bukan to, namun ta. Ma. 1 ketuk. Tu. 1 ketuk. Namun karena di akhir kalimat dan akan kita wakafkan, maka ta marbutah ini berubah menjadi ha sukun. Hu. Ta. Ma. Tu. Menjadi hu. Ta, mah. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Wa, ma, ad, ra, ka, mal, hu, ta, mah. Mari kita baca. Wa ma adraka mal hutamah. Kita baca sekali lagi. Wa ma adraka mal hutamah. Ayat selanjutnya yang ke-6. Na. Nun fathah, di depannya ada alif mad tabi'i 2 ketuk. Ru. Ra dhammah masuk ke alif lam jalalah. Alif lam jalalah sebelumnya harokat dhammah, maka dibaca tafhim atau tebal. Namun hati-hati, kesalahan yang sering terjadi adalah membaca lam jalalah tafhim ini dengan huruf wawu. Dibaca row.
Naru. Padahal di sini hanya ada huruf lam, tidak ada huruf wawu. Harusnya dibaca rul. Perhatikan, seperti lam saja makhrajnya atau posisi lidahnya rul. Hanya saja karena tafhim, maka dinaikkan pangkal lidahnya. Sehingga menjadi jika dilambatkan adalah rul. Rul. Naikkan pangkal lidah. Rul belum dinaikkan. Namun setelah dinaikkan akan berbunyi rul. Rullah. Seperti itu. Rullah. La juga tidak dengan membulatkan bibir, tidak dengan loh, namun la biasa saja dengan menegangkan pangkal lidah supaya dia naik. La 2 ketuk. Matobi'i. Hi. Ha kasroh masuk alif lam komariah. Hil. Hati-hati ada pantulan. Tidak dibaca hil, namun hilmu. Hilmu. Mim dhammah bertemu wawu sukun. Mad tabi'i 2 ketuk. Qa 1 ketuk. Perhatikan makhraj dan sifat huruf qaf. Bukan dibaca dengan membulatkan bibir seperti ko, namun qa. Naikkan pangkal lidah. Qa. Tidak juga terlalu nyeklek seperti qa. Seperti itu, namun biasa saja qa. Da 1 ketuk, tu 1 ketuk. Qa. Da. Tu ketika waqaf menjadi qadah. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Narullahil muqadah. Kita baca. Narullahil muqadah. Kita baca sekali lagi. Narullahil muqadah. Perhatikan bukan dibaca narullah, rullah, namun rullah seperti itu. Ayat selanjutnya adalah ayat yang ke-7. Di sini juga ada hamzah wasal sehingga ketika dibaca pada permulaan kalimat diberi harokat fathah menjadi alla. Jika dibaca terpisah atau tidak disambung dengan ayat sebelumnya, maka ini dibaca allati. Mohon diperhatikan. Namun, jika diwasal atau disambung dengan ayat sebelumnya, maka dibaca muqadatul lati. Disambung dari tu, ta dummah masuk alif lam, tulla. Seperti itu. Namun, ketika diwaqaf, maka ini dibaca alla. Harap diperhatikan. Alla. La 1 ketuk. Ti 2 ketuk. Mat tabi'i kasroh bertemu ya sukun. Ta fathah masuk ke ta. Ta. Ada tekanan dan langsung menaikkan pangkal lidah karena sifat dari huruf ta. Ta masuk ke ta. Ta 1 ketuk. Perhatikan makhraj dan sifat huruf ta. Li 1 ketuk. Perhatikan huruf ain bukan u namun au. A 1 ketuk. Ini ada 2 huruf yang bertemu, ain dan ain. Perhatikan a. Lal. Lam fathah masuk alif lam komariah. Ada tekanan namun tidak boleh memantul. Hati-hati jangan sampai dibaca lal. Ketika ada huruf sukun, diingat tidak diputus dengan huruf yang ada di depannya. A, lal, af. Hamzah fathah masuk ke fa sukun. Af tidak tertahan. Perhatikan sifat dan makhraj huruf fa bukan ap, namun af bukan ap. Hati-hati. Af tidak tertahan. I 1 ketuk. Da 1 ketuk. Ti 1 ketuk. Namun karena diwaqaf maka af idati menjadi af idah. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Allati tatta li u a lal afidah. Mari kita baca. Allati tattali'u 'alal afidah. Kita baca sekali lagi. Allati tattali'u 'alal afidah.
afidah. Ayat selanjutnya ayat yang ke-8. Hamzah berupa alif masuk ke nun tasydid. Berarti ada gunnah dengung 2 ketuk. In, tidak boleh dibaca in, namun harus panjang. Inna, 1 ketuk. Jadi yang panjang adalah pada tasydidnya, bukan pada na-nya. Inna, na-nya 1 ketuk. Ha, 2 ketuk. Mad tabi'i, fathah bertemu alif. A, 1 ketuk. Perhatikan bukan a, namun a, huruf ain. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ain. Lai, bacaan layin, fathah bertemu ya sukun. Lai, dibaca mengayun, bukan lai, namun lai. Him, mim sukun bertemu dengan mim. Ini masuk kepada hukum mim sukun, yaitu idgham mimi atau idgham mithli. Dibaca dengung 2 ketuk. Tidak boleh dibaca pendek. Misalkan himmu, himmu, namun dibaca dengung. Himmu, alaihimmu, harus dengung, perhatikan. Mu, mim lummah masuk ke hamzah sukun. Mu, seperti terhentak. Mu, bukan dibaca mu. Kalau dibaca mu berarti tidak ada hamzah sukunnya. Namun mu, sa, 1 ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf sad. Silakan lihat kembali video jilid 1. Bukan dengan membulatkan bibir, tidak dengan dibaca so, namun dibaca sa. Sa, hanya menaikkan pangkal lidah. Sa, da, 1 ketuk. Tun, 1 ketuk, namun karena diwakafkan maka ini menjadi ha sukun, tak marbutohnya. Mu, sadatun menjadi mu, sadah. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Inna, ha, a, lai, him, mu, sadah. Kita baca. Innaha alaihim muqsadah. Kita baca sekali lagi. Innaha alaihim muqsadah. Mari kita lanjutkan ke ayat terakhir, ayat 9. Fi, fa kasrah bertemu ya sukun mad tabi'i, 2 ketuk. Perhatikan, a 1 ketuk, ma 1 ketuk, din tanwin, di depannya ada huruf mim. Maka tanwin harus dibaca masuk ke huruf mim, dinamakan idgham, dan dibaca gunnah menjadi idgham bi gunnah. Dengung, dim, tidak boleh dibaca dim, namun harus dim. Mu 1 ketuk, ma 1 ketuk masuk ke dal tasydid, ada tekanan. Madda, madda. Kalau dibaca mada berarti tasydidnya tidak ada. Da 1 ketuk, da 1 ketuk, tin 1 ketuk. Namun karena diwakafkan maka tin menjadi ha sukun tak marbutohnya. Mumaddadatin menjadi mumaddadah. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Fi, a, ma, dim, mu, madda, dah. Kita baca. Fi amadim mumaddadah. Kita baca sekali lagi. Fi amadim mumaddadah. Perhatikan bagaimana jika ayat ke-8 dan ayat ke-9 disambung. Perhatikan pada akhir ayat. Di sini ada ta dummah tanwin. Ketika diwaqaf, maka ta marbutoh ini menjadi ha sukun. Muqsadatun menjadi muqsadah. Jadi ha sukun. Namun ketika diwasal atau disambung kepada kalimat yang ada di depannya, maka ini dibaca tun. Dan tanwin ini di depannya ada huruf fa. Maka tanwinnya dibaca ikhfa. Ikhfanya ikhfa awsat. Sehingga dibaca muqsadatun fi. Perhatikan. Muqsadatun fi. Tunnya dibaca ikhfa. Namun ketika diwaqaf
dibaca ha sukun. Mari perhatikan bagaimana jika disambung. Innaha alaihim muqsadatun fi amadim mumaddadah. Demikianlah bagaimana cara membaca Quran Surah Al-Humazah. Sampai berjumpa di video selanjutnya, yaitu di Quran Surah Al-Fil. Sampai berjumpa, insya Allah kita bisa. Amin. Sadaqallahul karim. Sadaqallahul halim. Sadaqallahul ladzi anzala al-furqan